Ya, seberapa mengkhawatirkannya pemilu yang akan datang hingga banyak gerakan masyarakat untuk mengawal pemilu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Apa kabar Mas Ciko? Apa kabar, Sapa? Selamat Ada malam. ada juga Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu, ada Pak Luki Jani. Apa kabar Pak Luki? Kabar baik Pak Syafa, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Sore, Luki Mas terlebih Luki. dahulu. Pak Luki, atau bagaimana awal mula gagasan pembentukan gerakan ini hingga deklarasi siang tadi, dan menurut Anda memangnya sudah seberapa memprihatinkan situasi hukum dan politik di tanah air jelang pemilu 2024 dan seberapa mengkhawatirkan pemilu nanti? Iya, terima kasih Mbak Syafa. Jadi kami dari Jaga Pemilu ini sebenarnya merupakan inisiatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi dari kampus-kampus, kemudian juga komunitas-komunitas serta asosiasi pengusaha yang memandang bahwa proses pemilu yang berlangsung selama 5 tahun ini harus dikawal, ya, harus dijaga agar menjadi suatu proses yang berintegritas, yang demokratis dan bermartabat. Dan kita bisa mengatakan bahwa di Indonesia sendiri sejarah pemantauan pemilu ini sudah berlangsung dari tahun 97, ya, dan kemudian pada tahun 99 dan dilaksanakan setiap kali pemilu berlangsung. Dan kita ketahui pemilu 2024 ini adalah pemilu ke-6 pasca reformasi, dan ini menjadi suatu titik momentum yang krusial. Ya, jadi pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat penting untuk kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik, dan pemerintahan yang terbentuk dari pemilu adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi yang tinggi. Dan untuk itu, maka inisiatif Jaga Pemilu ini berupaya untuk mencegah atau menangkal kemungkinan munculnya kecurangan, kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pemilu, baik yang dilakukan oleh para peserta pemilu, para kontestan, termasuk juga para penyelenggara dan aparatur pemerintah. Dan Baik, ini merupakan Pak Luki, komitmen kami ingin pemilunya bisa baik. baik. Kalau menurut Anda, apakah saat ini sudah bermunculan potensi atau dugaan kecurangan dalam pemilu? Ya, Jaga Pemilu ini hadir untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin melakukan kecurangan, yang ingin memanipulasi proses pemilu itu bisa urung niatnya. Ya, seperti juga kita ketahui pada pemilu-pemilu yang lalu, kemunculan inisiatif untuk memantau pemilu itu bisa mencegah, ya, jadi menjadi deterrent effect bagi pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara yang curang, dengan melakukan intimidasi, dengan melakukan penyelewengan. Baik, Mas Ciko, tanggapan Anda terkait sudah bermunculan ini sejumlah gerakan untuk mengawal pemilu. Sebelumnya sudah ada Majelis Permusyawaratan Rembang, kemudian siang tadi gerakan Jaga Pemilu. Apakah gerakan-gerakan ini cukup signifikan untuk nantinya bisa mengontrol, kemudian mengawal jalannya pemilu 2024? Ya, kami sangat mengapresiasi gerakan-gerakan yang tumbuh secara organik dari masyarakat, khususnya untuk sama-sama menjaga pemilu ini agar menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Apalagi kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada indikasi-indikasi bahwa pemilu ini tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Secara jujur kita sampaikan, semuanya dimulai dengan terjadinya gonjang-ganjing di di Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita melihat ada unsur-unsur intervensi di situ dan telah terbukti sebagai pelanggaran etik berat. Jadi kita melihat secara sunatullah atau hukum alamnya, biasanya satu kesalahan atau satu kecurangan dalam tanda kutip akan diikuti oleh kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, khususnya untuk
tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami sudah mengalami ada beberapa hal yang kami lihat sebagai bisa menjadi indikator bahwa ada ketidaknetralan aparat seperti penurunan baliho, dan yang paling anyar, paling terakhir adalah yang sangat luar biasa, ada berkumpulnya aparat-aparat pemerintahan desa dan mendeklarasikan mendukung salah satu pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Dan ini sangat kami sayangkan. Nah, ini dengan kasat mata. Belum lagi yang di daerah-daerah yang terjadi intimidasi terhadap berbagai elemen yang mendukung salah satu paslon. Dan ini kami sangat mengapresiasi bila ada masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat yang merasa juga kegelisahan yang sama, dan ini harus diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, dan tidak boleh ada yang takut, tidak boleh ada yang alergi, karena saya yakin soal kenetralan teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat ini, dan mereka memang ingin menjaga ini semua secara Baik, Mas Ciko dan Pak Luki, kita tahan dulu sejenak, kita saksikan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo, dan masih bersama kami ada Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu. Namun sayang sekali Mas Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud pamit undur diri. Pak Luki, ini sejumlah bentuk kecurangan sudah dikantongi oleh ketiga paslon yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun ini, dan beberapa di antaranya juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Kalau menurut Pak Luki, bagaimana melihat posisi Bawaslu saat ini? Apakah sudah cukup kuat dan netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Untuk mencegah adanya misinformasi atau hoaks, jadi kami sedang bergotong royong dengan teman-teman yang tergabung dalam Jaga Pemilu untuk mulai mengumpulkan pelaporan-pelaporan dari masyarakat dan juga dari pemantau mengenai kemungkinan potensi kecurangan. Dan kami akan kemudian melakukan verifikasi data, kita akan memfilter laporan-laporan yang masuk agar supaya kita bisa pastikan bahwa laporan yang masuk adalah laporan yang valid, laporan yang benar mengenai indikasi suatu kecurangan. Lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini sebagai wasit dari penyelenggaraan pemilu dan juga untuk memeriksa dan menindak dugaan kecurangan pemilu? Halo. Ya, Pak Luki, lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu untuk menampung, memeriksa, dan juga menindak beragam bentuk kecurangan dalam gelaran pemilu? Halo, Pak Luki. Halo, Pak Luki. Anda masih bisa mendengar suara saya, Pak Luki? Baik, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi dan kita akan terus mencoba menghubungi Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu. Halo, Pak Luki. Baik, sambil menunggu Pak Luki Jani yang akan kita hubungi kembali untuk melanjutkan perbincangan sore hari ini,